Kisah Nabi Yusha, atau dalam bahasa Inggeris disebut Joshua, adalah salah satu kisah penting dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Nabi Yusha adalah salah satu dari ke-12 orang yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen sebagai tokoh utama dalam peristiwa penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel. Dia juga disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi yang mengikuti Musa. Meskipun kisah ini memiliki banyak varian dan interpretasi tergantung pada tradisi agama yang merujuknya, Nabi Yusha lahir di Mesir saat bangsa Israel diperbudak oleh Firaun. Dia adalah seorang pemimpin yang setia dan dipercaya oleh Musa untuk menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Sebagai salah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengeksplorasi tanah Kanaan, Yusha dan Kalib adalah yang satu-satunya yang memberikan laporan positif tentang tanah tersebut. Setelah Musa meninggal, Yusha menjadi pemimpin bangsa Israel. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Yusha adalah penyeberangan Sungai Yordan oleh bangsa Israel. Mirip dengan kisah penyeberangan Laut Merah di bawah pimpinan Musa, Tuhan membelah air Sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang ke tanah Kanaan dengan aman. Ini merupakan tanda kekuasaan Tuhan dan dukungannya kepada Yusha dalam tugasnya untuk memimpin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, Yusha menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penaklukan kota Yeriko. Di sinilah terkenalnya kisah penghancuran Yeriko. Tuhan memerintahkan Yusha untuk mengelilingi kota itu selama 7 hari sambil membawa tabut perjanjian dan tiupan sangkakala. Pada hari ke-7, setelah 7 kali mengelilingi kota, bangsa Israel bersorak dan dinding kota Yeriko runtuh. Ini dianggap sebagai tanda ajaib Tuhan yang membantu bangsa Israel dalam merebut kota itu. Kemenangan di Yeriko menjadi awal bagi serangkaian penaklukan bangsa Israel atas tanah Kanaan di bawah pimpinan Yusha. Mereka menaklukkan banyak kota dan wilayah, memperluas wilayah yang dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan. Selama periode ini, Yusha memimpin bangsa Israel dengan bijaksana dan tekun, selalu mengikuti perintah Tuhan. Salah satu momen dramatis dalam kisah Yusha adalah ketika matahari berhenti bergerak di tengah langit selama pertempuran melawan suku Amori di Gibeon. Ini terjadi setelah Yusha memohon kepada Tuhan agar matahari dan bulan berhenti bergerak, sehingga bangsa Israel memiliki lebih banyak waktu untuk memenangkan pertempuran. Tuhan mendengarkan doanya, dan matahari tetap diam di langit selama sehari penuh. Keajaiban ini memungkinkan bangsa Israel untuk meraih kemenangan atas musuh mereka. Selama masa pemerintahan Yusha, bangsa Israel hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di tanah Kanaan. Mereka mengalami periode keemasan di bawah kepemimpinan Yusha dan pengaruh langsung Tuhan dalam kehidupan mereka. Fuck her in the Benz.